Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga hari ini anak-anakku sekalian dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agak ribut ya. Soalnya ini pengambilan gambarnya kita di atas rumah di loteng. Coba. Nah, udah nggak ribut ya. Baik. Alhamdulillah kita bersyukur kembali sudah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kali ini kita akan membahas lanjutan dari pertemuan sebelumnya tentang menjaga martabat kita dengan menghindari pergaulan bebas dan zina. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kita berada di abad 21, abad di mana semua kemajuan itu melesat tanpa batas. Akses informasi tanpa batas itu bisa diakses oleh siapapun, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Internet menjadi kebutuhan pokok yang dulunya beberapa tahun yang lalu masih jarang orang yang bisa mengakses internet. Sekarang bahkan anak kecil pun sudah akrab dengan kata download, sudah akrab dengan istilah-istilah internet. Salah satu dampak negatifnya yang paling meresahkan pada saat ini adalah akses tanpa batas terhadap konten-konten pornografi. Bahkan saking seringnya konten pornografi itu diakses sehingga bisa mengubah image beberapa orang, beberapa kelompok masyarakat. Sehingga yang kita pelajari sekarang tentang pergaulan bebas, yang dulunya pergaulan bebas itu adalah sesuatu yang sangat buruk, yang sangat tercela, yang sangat menyebabkan aib, justru sekarang dianggap sebagai hal yang biasa. Bahkan pergaulan bebas sekarang ini dianggap sebagai sebuah keharusan. Kalau pengen gaul, ya gaul sebebas-bebasnya. Kalau pengen teman, bergaulah sebebas-bebasnya. Nah, salah satu dampak di antara pergaulan bebas ini adalah perbuatan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi konten pornografi, pergaulan bebas yang sebebas-bebasnya, antar teman, nongkrong sebebas-bebasnya, dan pacaran yang ekstra baper, yang ekstra bucin, akan menyebabkan orang sangat mudah terjerumus ke dalam perbuatan zina. Anak-anakku sekalian, dalam sejarah umat manusia, zina itu selalu dianggap sebagai perbuatan yang nista, yang rendah, yang menjijikkan. Itulah sebabnya Allah menyebut kata zina dalam Al-Quran digambarkan dengan kata fahisyah, yaitu perbuatan yang keji. Jadi perbuatan zina ini tidak akan hanya menjadi aib bagi diri sendiri, bagi pelakunya, tetapi juga akan menjadi aib bagi keluarganya, bagi lingkungannya. Apatah lagi yang lebih parah ketika rasa malu sudah hilang karena perbuatan zina ini, sehingga zinanya dipublikasikan, direkam dan disebarkan. Nauzubillahi min dzalik. Belum lagi dosa yang besar yang dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah belajar membaca surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2. Di surah Al-Isra itu kan dijelaskan di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan sejelek-jelek atau seburuk-buruk jalan. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa mendekati zina saja itu sudah dilarang. Semua perbuatan yang mendekati zina, yang menjerumus ke arah zina, itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang mendekati zina? Apa saja perbuatan, contoh-contoh perbuatan yang mendekati zina? Soal nomor 1, silahkan dijawab dan dikirim nanti ya. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, marilah senantiasa kita berhati-hati dalam bergaul. Marilah kita senantiasa berhati-hati dalam menjaga perasaan. Marilah kita senantiasa berhati-hati agar tidak terjebak dalam hal-hal yang baper. Dan kita berlindung kepada Allah agar terhindar dari bucin. Sehingga dengan demikian, mudah-mudahan kita menjadi orang yang tidak terjebak dalam pergaulan bebas, apalagi dalam perbuatan zina. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengertian zina, hukum zina, macam-macam zina, hukuman bagi pelaku zina, dan dampak negatif perbuatan zina. Pengertian zina. Zina itu berasal dari kata zana yazni, yaitu hubungan suami istri
yang hanya bisa dilakukan suami istri, tetapi dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang balik, berakal, tetapi tidak terikat dalam hubungan pernikahan. Jadi harap diperhatikan anakku sekalian, ikatan, komitmen, hubungan perasaan, cinta kasih yang sah di dalam agama kita hanyalah lewat melalui hubungan pernikahan. Selain itu tidak sah. Hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina itu adalah haram, mutlak keharamannya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kategori zina. Zina itu ada dua macam, yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan itu apa dan zina ghairu muhsan itu apa? Soal nomor 2. Silahkan dicari penjelasannya baik lewat internet atau lewat buku, dan silahkan dikerjakan. Hukuman bagi pelaku zina. Anak-anakku sekalian, zina dalam syariat Islam, Bapak berbicara tentang syariat Islam, tidak berbicara tentang hukum di negara kita. Dalam syariat Islam, zina adalah perbuatan kriminal dan kriminal yang sangat berat. Maka hukumannya pun sangat berat di dunia. Apatah lagi nanti di akhirat. Di dunia ini, hukuman bagi pelaku zina ada 2 macam. Yang pertama, untuk zina ghairu muhsan, hukumannya adalah dijilid 100 kali, dicambuk 100 kali di muka umum, lalu diasingkan ke tempat yang jauh. Untuk zina muhsan, hukumannya itu adalah dirajam. Rajam itu dikubur sampai perut atau sampai leher, lalu dilempari dengan batu di muka umum sampai meninggal. Nauzubillah, summa nauzubillah. Dampak negatif perbuatan zina. Yang pertama, tentu saja mendapatkan laknat dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kedua, pelaku zina itu bisa dijauhi dan dikucilkan di masyarakat. Yang ketiga, hubungan nasab menjadi tidak jelas. Jadi anak dari pelaku zina itu tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Jadi meskipun bapaknya itu yang melakukan zina dengan ibunya, lalu mereka menikah, anak yang lahir pun tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Dia bukan anak bapaknya, tetapi dia adalah anak ibunya. Ini kacau kan? Padahal ini bapaknya dia yang berbuat dengan ibunya. Bapaknya kemudian bertanggung jawab menikahinya, tetapi anak yang lahir dari situ bukan anaknya. Dia adalah anak ibunya. Ini kan nasab, garis keturunan menjadi kacau. Yang keempat, anak dari hasil perbuatan zina tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Wasiat mungkin bisa saja, tetapi ada ketentuannya. Tetapi kalau warisan tidak bisa. Baiklah anak-anakku sekalian, itulah pelajaran kita pada hari ini. Jadi ada dua tugas yang anak-anak silahkan kerjakan di rumah, silahkan cari jawabannya, silahkan baca literatur baik di internet ataupun di buku-buku terkait. Lalu silahkan dikirimkan tugasnya pada link di deskripsi di bawah ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak mendekati perilaku zina apalagi sampai melakukannya. Anak-anakku sekalian, menutup pelajaran kita ini, Bapak ingin menyampaikan sebuah quotes bahwa hukuman yang paling pertama yang diterima oleh pelaku maksiat adalah diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengulangi maksiatnya kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.